Seorang pria yang telah berlatih keras selama lebih dari 10 tahun. Otot yang kuat, peluru mengenainya. Dia akan bangkit kembali dan membalas dendam. Pelatihannya sangat istimewa. Dia menggantung dirinya terbalik di atas balok, mengulurkan tangan dan memainkan 2 gerakan go di tanah. Kemudian melakukan beberapa lusin gerakan menggulung badan di udara. Setelah 1 pertandingan berakhir, lantainya sudah basah oleh keringat. Dari hari ke hari, bocah kurus itu kini sudah menjadi seorang pria maco berotot dengan keterampilan catur tingkat lanjut. Kali ini, dia turun gunung untuk memicu badai di dunia permainan Go. Balas dendam akhirnya akan dimulai. Pertama, dia menemui teman lama Alpha, Mersit. Mersit membantunya menemukan musuh pertamanya, penyihir tembok besar. Hanya sedikit orang di jalan yang berani memprovokasinya, karena dia punya aturan dalam bermain Go. Kalau tak bisa berjudi dengan uang, maka berjudi saja dengan tanganmu. Tangan Alpha yang terpotong adalah ulah orang ini. Penyihir itu mengeluarkan 2 kotak bidak Go dan sebuah pisau pemotong. Siapapun yang kalah ditentukan oleh dirinya sendiri, dan bidak Go itu tidak hitam putih. Semuanya transparan. Ini berarti bahwa seluruh proses kekalahan hanya bisa diingat oleh pemain masing-masing. Bermain Go penutup mata bagi pria ini. Tapi penyihir itu sepertinya bisa melihat. Dia membawa kenangan paling menyakitkan di hati lawan dan mengingatkannya lagi, sehingga dia bisa mengganggu pikiran lawan. Ibumu melarikan diri dan ayahmu bunuh diri. Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan adalah kakakmu saja. Kata-kata penyihir itu mengingatkan pria itu pada kakaknya. Ingatannya yang paling menyakitkan adalah menyaksikan kakaknya diperkosa, yang menyebabkan dia bunuh diri. Gambaran ingatannya perlahan muncul di bidak Go itu untuk mengacaukan pikirannya. Tapi pria itu sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Pikirannya sudah tidak bisa dihancurkan. Dengan bidak terakhir pria itu, permainan selesai dan penyihir itu kalah. Pria itu berdiri, berbalik dan pergi dengan acuh tak acuh. Dan penyihir di belakangnya sudah kerasukan. Dia memotong tangannya sendiri dengan pisau itu. Berikutnya adalah musuh kedua, si bekas luka. Alpha dibunuh olehnya. Pria itu menemukannya di gang. Tanpa basa-basi lagi, keduanya mulai berkelahi. Si bekas luka dikalahkan hanya dalam beberapa pukulan. Pria itu menggosokkan wajahnya ke dinding beton. Si bekas luka terlepas dan dikalahkan lagi dengan pukulannya. Kemudian memegang kepalanya dan mulai menggosok sisi lain wajahnya ke dinding itu. Menyadari dia tak bisa melawan, si bekas luka hanya bisa lari dengan pontang-panting. Di hari kedua, si bekas luka membawa beberapa orang bersamanya. Pria itu berdiri, berjalan ke toilet dengan bidak Go di tangannya, membungkus bidak Go itu dengan syal sutra, melilit tangannya dan bersiap menggunakannya sebagai senjata. Saat ini, musuh baru saja membuka pintu dan masuk. Hanya tersisa si bekas luka. Orang ini pintar. Dia tahu bagaimana cara melawan pria itu. Tentu saja dia bukan lawannya sepadan untuknya. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan trik. Tangannya menjangkau saklar dan mematikan lampu. Lalu segera menyalakan senter. Setelah bergegas melakukan serangan diam-diam, tiba-tiba senternya mati. Kemudian menyalakan lagi dan menyerang lagi. Senter menyala untuk ketiga kalinya. Pria itu sudah siap. Dia langsung menyeretnya ke toilet, membanting. Selanjutnya, dia menemui musuh ketiga, Busanwood. Orang ini kecanduan judi. Semakin banyak kalah, semakin besar taruhannya. Busanwood kalah, bahkan dia kalah dengan mempertaruhkan surat rumah dan istrinya. Malam itu, Busanwood yang tidak bisa menerima kekalahannya menemui pria itu. Kali ini dia mempertaruhkan hidupnya. Kalau kau ingin mempertaruhkan hidupmu, aku akan memberimu keringanan permainan. Jangan merasa malu. Itu adalah hidupmu. Biarkan aku bermain 3 bidak lebih dulu. Kemudian keduanya bermain Go di rel kereta. Hidup atau mati, Busanwood percaya diri. Kalau 3 bidak, Tuhan pun tidak akan bisa mengalahkan aku.